Pinzen. Aku semakin gugup. Jangan takut. Nanti, kamu fokus saja pada Yuzi, maka semuanya akan baik-baik saja. Kalau kamu tidak takut dengan kompetisi internasional, bagaimana mungkin pesta kecil ini bisa menghentikanmu? Ingat, aku ada di sini untukmu. Pengantin wanita harus bersiap untuk masuk. Yudi. Setelah melewati pasang surut, akhirnya aku bisa menjadi pengantinmu. Jie Gao. Pada saat ini betapa sakitnya aku. Apakah kamu tahu? Aku sangat kecewa padamu. Sebetulnya, aku ingin menggunakan kesempatan malam ini kepada semua tamu yang hadir, serta kepada semua keluarga dan teman yang peduli pada Rui Hua, untuk mengumumkan hal penting. Hui, tenanglah. Lepaskan aku. Minggir. Aku pasti akan mengungkap sisi sebenarnya dari Jie Gao. Sisi sebenarnya, apa maksudmu? Aku ingin mengajukan kepada Dewan Direksi Rui Hua untuk pengangkatan dan pemberhentian personil penting. Manajer Umum Departemen Emas Polos Rui Hua, Nyonya Mu Ziun. Dan Kepala Desainer Rui Hua Nona Jie Gao. Secara diam-diam mentransfer saham mereka yang telah membahayakan kepentingan perusahaan. Karena itu aku mengajukan kepada Dewan Direksi untuk pemberhentian kedua orang tersebut dan pengakhiran hubungan kerja. Yuzi, mengapa kamu bicara omong kosong pada acara penting seperti ini? Omong kosong? Apakah aku bicara omong kosong atau tidak? Manajer Umum MU. Mu Ziun, kamu pasti tahu
Kamu adalah Bibi Jie Gao. Dan kalian diam-diam bersekongkol, merugikan kepentingan bisnis perusahaan. Apakah kamu ingin saya memanggil saksi ke sini? Apakah kamu benar-benar ingin saya menunjukkan bukti di sini? Apakah kamu mau? Saya Yu Ziun. Untuk keluarga Yu. Untuk Ruihua. Saya telah mengabdikan diri. Tapi ternyata, itu hampir tidak ada artinya. Ternyata keluarga Yu. Kalian tidak pernah memperlakukan saya sebagai bagian dari keluarga. Jie Gao. Jie Gao. Apakah kamu melihat itu? Ini adalah pria dari keluarga Yu. Apakah kamu berani menikahinya? Bagaimana kamu berani menikahinya? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Kamu yang membuat keputusan untukku. Yu Ziun dan kamu telah berusaha keras menyembunyikan hubungan kalian. Di belakangku, dan semua yang telah kalian lakukan. Bukankah itu alasan yang baik? Kamu selalu bilang bahwa kamu tidak bisa membaca pikiranku. Dan kamu selalu bilang bahwa aku tidak bisa membaca pikiranmu. Akhirnya ternyata, akulah yang tidak bisa membaca pikiranmu. Dan baiklah. Dan akhirnya aku tahu apa yang kamu pikirkan tentangku. Tolong jangan berpura-pura polos saat ini. Untuk berpura-pura mencintaiku begitu banyak. Saya ingin mengingatkanmu permainan sudah selesai. Mantan tunanganku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Mengapa? Mengapa kamu mempermalukanku seperti itu di upacara pertunangan? Kamu yang mempermalukan Ruihua dan aku pertama kali. Apakah kamu merasa malu? Dan kamu merasa menyedihkan bukan? Jadi aku membawamu ke sini untuk menjaga martabatmu. Apa yang kamu bicarakan? Jangan berpura-pura bodoh. Sekarang biar aku jelaskan. Bibi tersayangmu berkolusi dengan Vance, telah memperoleh 49% saham di Ruihua. Jadi itu artinya Vance hanya butuh 2% lagi untuk mengendalikan Ruihua. Bagaimana menurutmu cara Bibi tersayangmu mendapatkan 2% saham di Ruihua? Maksudmu? Tidak mungkin. Bibiku bilang dia ingin meminjam saham dariku untuk membayar hipotek. Bagaimana mungkin dia mengkhianati Ruihua? Sepertinya dia berbohong padaku. Itu tidak benar. Yusi, biarkan aku menjelaskan tolong. Itu tidak benar. Pada kesempatan ini, bagaimana aku bisa mempercayaimu?
Sejak aku tahu, kamu berbohong padaku tentang hubunganmu dengan Mu Zion. Di sini, hatiku sudah hancur. Tidak memberitahumu tentang hubunganku dengan Mu Zion. Itu salahku. Tapi kalian berdua selalu bermusuhan. Bagaimana aku bisa mengatakan yang sebenarnya? Aku bersumpah, aku tidak pernah mengkhianatimu. Ya, jangan membuat alasan untuk dirimu sendiri. Dan jangan berpura-pura polos denganku. Kamu adalah orang yang mengkhianati Ruihua. Orang yang mengkhianati kepercayaan nenek. Itu juga kamu. Dan kamu adalah orang yang menghancurkan cinta kita. Kamu benar. Aku telah memutuskan untuk mempercayaimu. Dan bahkan jika semua bukti ditunjukkan di depan mataku, aku tetap memutuskan untuk mempercayaimu. Bagaimana denganmu? Saya sudah memberimu lebih banyak kesempatan untuk jujur padaku. Aku memang memberimu lebih banyak kesempatan. Tapi kamu selalu mengecewakanku. Namun aku tetap ingin berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku tak bisa mengalahkannya dalam permainannya sendiri tanpamu. Dan Mu Zion, dia takkan mudah terpancing. Mengalahkannya dalam permainannya sendiri? Yugi, kamu sudah lama mencurigaiku kan? Kamu sudah tahu segalanya, tapi kamu menahan diri untuk tidak bicara dan berpura-pura bahwa kamu tak tahu apa-apa, hanya menunggu upacara pertunangan untuk menghancurkan hatiku. Bukankah cinta kita layak mendapat kepercayaanmu? Lalu apa hubungan kita bagimu? Kamu tak layak untuk menyebutnya. Awalnya kamu memilih bekerja di Departemen Emas Polos untuk mendukung Mu Zion. Dan kamu membuat berbagai alasan untuk menipuku. Dan membuat aku mendukungmu. Ingat suatu kali aku pergi ke rumah teh untuk menyelidiki bukti kolusi antara Zion Mu dan orang luar. Dan kamu yang menghentikanku melakukan itu. Kamu mempermainkan perasaanku padamu agar aku percaya padamu. Kamu telah menipuku begitu lama, dan berkali-kali berselingkuh dariku di hatimu. Aku hanyalah alatmu untuk membantu Mu Zion menipu Ruihua. Tak disangka itu yang kamu pikirkan tentangku. Mengapa kamu tak bisa bertanya padaku sebelumnya atau mendengar penjelasanku? Bertanya padamu sebelumnya? Kalau aku bertanya sebelumnya, maka kamu bisa membuat kebohongan yang lebih sempurna untuk menipuku kan? Selain itu, apakah aku pernah memilih untuk mempercayaimu? Apakah aku memintamu? Seharusnya tidak ada lagi rahasia di antara kita di masa depan. Dan apa yang kau katakan padaku? Semua ini salahku. Kalian semua lebih bijak dariku. Hanya aku yang bodoh. Kau mengatakan cinta kita seperti pohon kehidupan. Hidup dan terus tumbuh. Sekarang bisakah kau memberitahuku, apakah itu mewakili cinta kita? Atau kebencian? Kemunafikan? Atau kepercayaan? Jie Gao. Aku tidak bisa benar-benar memahamimu. Dan aku bahkan tidak bisa mengenali siapa dirimu. Karya desainmu sama sepertimu, yang membuatku merasa palsu dan muak.
You a he. Kau brengsek. Apa kesalahan Xiao Jie? Mengapa kau menghinanya di depan orang-orang? Bicara. Masih tertawa kau brengsek. Kau. Paman Gao. Paman Gao. Tolong tenanglah. Jika kalian berkelahi di sini, tidak akan baik bagi siapapun. Dia memiraskan pertenangan di depan sini orang. Aku ayah Xiao Jie. Dan aku harus memberinya pelajaran untuk putriku. Tolong dengarkan aku Paman Gao. Ini adalah upacara Rui Hua. Dan Hui Hui adalah desainer perusahaan kita. Kamu mungkin tidak peduli tentang Rui Hua. Meski begitu kamu harus peduli tentang Hui Hui. Benarkan? Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Xiao Jie, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Katakan padaku. Apa yang kau lakukan dengan 2% saham yang kuberikan padamu? Saya ingin tahu yang sebenarnya. Apa kamu malu memberitahuku tentang itu? Apa semua yang Yuzi katakan itu benar? Rentenir, merasa tertekan, semua itu adalah penipuan. Di mana kamu menipuku? Untuk 2% saham. Untuk menjual Rui Hua, benar kan? Benar? Saya melakukan segala cara untuk mendapatkan 2% saham itu. Hanya untuk menjualnya. Apa ada yang salah dengan itu? Saya telah bekerja selama bertahun-tahun. Dan itu harga yang harus mereka bayar padaku. Bagaimana dengan saya? Karena dikhianati oleh keluarga saya, apa saya melakukan kesalahan? Saya akan mengganti kerugianmu. Ketika saya mendapatkan uang. Tidak hanya kamu, tapi ibumu juga. Bisa hidup sesuai keinginanmu. Kemudian kalian berdua bisa pergi dari sini. Bukan hal yang bagus? Hidup sesuai keinginanku? Kamu tahu betapa saya mencintai Yuzi, tapi kamu menipuku untuk menandatangani kontrak pengalihan yang benar-benar merusak hubungan antara Yuzi dan saya. Hanya karena kamu, saya mengkhianati orang yang saya cintai. Dan sekarang saya tidak punya apa-apa dalam hidup. Saya memang mengkhianatimu. Begitu juga Yuzi. Apa ada perbedaan antara Yuzi dan saya? Dia adalah orang yang kamu cintai. Bagaimana dengan dia? Apa dia mencintaimu sebanyak kamu mencintainya? Lihat apa yang dia lakukan padamu di acara malam ini. Apa ada yang berbeda dengan saya? Yuzi, dia sudah tahu hubungan antara kita. Tapi dia tidak mengungkapkan yang sebenarnya dan mencoba memahami ide kamu. Bisakah kamu masih percaya bahwa dia selalu jujur padamu? Dia sedang menipu kamu sepanjang jalan dan jelas dia berpura-pura padamu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tapi sebenarnya dia merencanakan untuk mengatakan yang sebenarnya pada upacara pertunanganmu, pada acara besar seperti itu, di depan semua tamu, untuk menghina kamu. Benar-benar pria yang buruk. Aku yang pertama kali menipu dia. Xiao Jie, kamu begitu baik. Jangan menipu dirimu sendiri lagi tolong. Yuzi, dia selalu menggunakan kamu untuk tujuannya sendiri, untuk mengalahkan aku. Aku bertanya-tanya berapa lama. Dia sudah tahu hubungan antara kita, dan berapa lama dia merencanakan skema ini. Dia orang yang licik, yang suka merencanakan melawan orang lain. Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Tidakkah kamu merasa sedikit ngeri padanya? Xiao Jie, pikirkanlah. Jika dia benar-benar mencintai kamu begitu banyak, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu malam ini? Berhenti, aku mohon. Aku memberitahumu. Hari ini, di sisi kepentingan, Yuzi pasti akan memilih kepentingan. Cintamu tidak berarti apa-apa baginya. Karir dan cinta. Dia memilih yang pertama. Bagaimana dengan kamu, bibiku? Apakah kamu tidak membuat pilihan yang sama? Xiao Jie. Xiao Jie. Xiao Jie.
Sulit meyakinkannya tentang itu bukan? Keponakanku, dia begitu naif. Menganggap cintanya sebagai hal terpenting dalam hidup. Dia masih berpihak padanya. Sampai sekarang. Ini kesalahanku. Aku terlalu percaya diri. Sampai hampir menang. Aku tidak berpikir begitu. Akhir ini sudah cukup baik. Tapi kamu, seharusnya kamu bercerai. Zheng Qinyu Kuangkua. Pernikahan ini tidak bisa memberimu kebahagiaan. Aku pasti akan bercerai dengannya. Tapi aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku Ziun. Tidak ingin menjadi pecundang. Ziun, apa yang ingin kamu lakukan? Saham Yu Guanghua dan Yo Wei Xian sudah menjadi milikku, dan 2% sahamku. Kita sudah menguasai 49% saham Ruihua. Artinya kita belum kehilangan semuanya. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Tentu saja. Aku harus mendapatkan kembali semua yang hilang. Aku tidak bisa menerima kalah dari Yuzi. Sekarang, aku hampir mendapatkan semua saham Ruihua. Tinggal sedikit lagi. Pasti ada cara lain. Ini disebut pohon kehidupan, simbol harapan. Kita berada dalam situasi ini, masih bisa melihat pohon ini. Itu pertanda keberuntungan. Aku yakin akan membawamu keluar dari hutan ini. Tiga. Kamu masih menyimpan daun ini. Tentu saja. Ini adalah hadiah pertama darimu. Aku harus menjaganya. Gao Jie. Kamu memperlakukan tante seperti ibumu. Menganggap Yusi sebagai orang yang akan kamu habiskan hidupmu bersamanya. Tapi bagaimana mereka memperlakukanmu? Satu menjadikan cinta keluarga sebagai chip untuk dimainkan. Satu menjadikan cinta sebagai lelucon untuk diceritakan. Pada akhirnya, hanya ada satu orang yang terjebak dalam permainan, yaitu kamu. Halo Gao Jie, akhirnya kamu mengangkat telepon. Pinzen. Maaf. Aku membuatmu khawatir. Aku tidak punya banyak teman.
Untungnya aku punya kamu. Kamu di mana? Biar aku jemput kamu ya. Halo, Tidak apa-apa. Aku sudah membawa ibu bersama dan pergi. pergi. Jangan terlalu emosional Gaojie. Ibumu baru saja membaik. Kamu dapat kekacauan ini. Semuanya menjadi sia-sia. Zaeja, aku tahu kamu tidak bahagia. Biarkan ayah membantumu ya. Bawa ibu kembali sekarang. Ayah memohon padamu. Halo Gaojie. Pinzen. Katakan pada Gao Hai. Jangan repot-repot mencari kami mulai sekarang. Selamat tinggal. Halo Gaojie. Apa yang harus aku lakukan? Ibu. Maafkan aku. Tolong biarkan aku egois kali ini. Itu bagus. Hari ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Aku khawatir tentangmu sebelumnya. Aku tidak tahu. Aku sudah mengetahuinya sejak dulu. Topeng Gaojie akan diungkapkan pada hari, tapi saya tidak berpikir itu adalah Yuzi yang melakukannya. Ini juga bagus. Yuzi tidak akan pernah masuk ke Gaojie. Jebakan lagi. Untuk orang seperti ini. Memanjakan cinta sebagai chip untuk permainan. Bagaimana dia bisa mendapatkan sentuhan akhir? Sekarang tanpa obstruksi dari Jigao. Bagaimana Anda ingin mengunjungi Yuzi? Saya pikir tentang hal itu. Saya berdiri terlalu tinggi di atasnya. Membuat Yuzi merasa saya tidak dapat dihubungi. Kali ini saya akan ubah. Dan saya tidak akan membiarkannya. Anda sama persis dengan yang Anda muda. Anda tidak akan berhenti. Jika Anda bahkan menginginkan sesuatu. My good girl. Kali ini, semua ada sisi ibu. Untuk kebahagiaan Anda. Sorak salam. Icing Museum out of Tihi Game. Apakah ini bantuan dari Anda? Atau saya menggunakannya oleh Anda? Yusi. Yusi. Bangun. Ini hal yang telah Anda lakukan. Jangan hanya minum saja. Brother. Barang-barang saya telah berakhir. Saya harusnya bahagia. Di sini. Apia yang sedang Anda bermainlah. Di sini. Saya harusnya bahagia. Di sini itu toast untuk Anda. Di sini. Apa yang roti panggang kuat? Apa yang salah dengan Anda? Pengencang diri Anda. Apa yang sedang Anda lakukan? Sekarang Anda merasa buruk. Mengapa Anda melakukan benda sangat signifikan dan menyembunyikan sesuatu dariku, tidak berbicara denganku? Apakah kamu benar-benar melihatku sebagai saudaramu? Bro, biar aku tanya. Kalau aku kasih tahu sebelumnya, apakah kamu akan setuju denganku atau menghentikanku? Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Ruihua bukan hanya milikmu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesuatu hanya sesuai keinginanmu. Maaf, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak pernah menganggap Ruihua sebagai lelucon. Aku minta maaf. Tapi ini bukan tentang hubunganku. Bukan masalah hubunganku. Bukan Gaojie pacarku. Bukan aku yang seharusnya memutuskan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bahkan di detik terakhir aku naik panggung, aku tidak tahu harus memilih apa. Kamu tahu apa masalah terbesarmu? Itu kamu membiarkan dirimu dengan temperamenmu sendiri.
Kamu tidak memikirkan orang lain dan konsekuensinya. Sadar sekarang. Kau akan pergi ke tim Flying Gold untuk mengambil alih. Siapapun yang menginginkannya bisa mengambilnya. Aku tidak menginginkannya. Apa ulangi lagi? Aku bilang tim Flying Gold. Siapapun yang menginginkannya bisa mengambilnya. Aku tidak menginginkannya. Kamu tidak menginginkannya. Siapa yang menginginkannya ambil saja. Kamu tahu berapa banyak orang yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk posisi yang tidak pernah bisa mereka dapatkan. Tapi kamu mendapatkannya dengan mudah. Dan kamu ingin membuangnya. Apa pendapatmu tentang Rui Hua? Masa depan Rui Hua tidak pernah penting di hatimu. Kamu dingin dan kejam. Dan bermain dengan trik jahat. Bangun kamu. Duduk. Sekarang bangunlah dari pikiranmu. 10 years. Situasi ini sekarang. Apakah kamu mendengarku? Aku jahat, aku jahat. Aku jahat, aku tidak akan memiliki pikiran tentang Gao Jie. Kakak, apakah kamu tahu? Sampai sekarang aku berharap. Aku berharap seseorang bisa memberitahuku bahwa aku telah salah menuduhnya. Gao Jie bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu telah salah menuduhnya. Tapi ketika aku memikirkan Gao Jie dan Mu Ziun, Berhenti minum. bisakah aku memohon padamu untuk meninggalkanku sendiri? Kita sudah selesai. Aku telah mengusir Mu Ziun untukmu. Tinggalkan aku sendiri, oke? Berikan padaku. Oke. Berapapun kamu ingin minum, aku tidak akan mengontrolmu. Yuzi, bahkan pada cintamu yang paling berharga, kamu bisa dengan mudah berbohong dan menghina tanpa emosi. Apakah aku kakakmu akan dikhianati suatu hari, seperti yang kamu lakukan sekarang? Apa yang salah sekarang? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Bagaimana bisa anak ketua datang ke sini? Aku tidak bisa membayangkan. Biasanya, Mr. Mi yang tinggi di atas akan turun ke lumpur suatu hari. Apa namanya lagi? Itu disebut hal baik hanya datang pada orang baik, dan hal buruk pada orang buruk. Aku tahu anakku begitu polos. Dia melihat langsung melalui topengmu. Dia mengungkapkannya. Kalau tidak, Rui Hua akan hancur di tanganmu. Memperlakukan orang sepertimu, kita seharusnya memukulmu di depan semua orang. Sekarang aku memikirkannya. Rasanya sangat enak. Aku harus berterima kasih pada anakmu yang luar biasa. Aku sudah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Dan kamu memperlakukanku seperti mesin uang. Dan aku harus sesekali bertengkar denganmu. Bertengkar di sekitar. Dialah yang membantuku keluar. Orang yang merasa enak. Seharusnya aku... Baca situasi sebelum kamu mengatakan itu. Itu benar. Kamu sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Dan pada akhirnya, semuanya sia-sia. Masuk akal. Kalau kamu punya keluhan atau kebencian. Sedangkan aku bukan orang yang pelit. Bagaimana kalau ini? Kamu menundukkan kepalamu
Minta maaf padaku. Dan karena kita sudah menjadi partner selama ini, aku bisa membuatmu terlihat sedikit lebih baik. Saat kamu pergi bagaimana? Reputasi. Reputasi tidak berarti apa-apa bagiku. Kamu datang ke sini, membuat keributan seperti ini, adalah untuk merendahkan reputasi keluargamu, Yu. Namun, aku ingin mengingatkanmu. Kecuali aku, tidak ada satupun di keluargamu, Yu, yang mau membayar hutangmu. Karena kita dulu adalah pasangan. Mungkin dengan merengek padaku, kamu bisa mendapatkan uang saku. ICU Siniwa, rahasia Ruihua ada di tanganmu. Saat kamu pergi, kamu tidak boleh membawa apapun. Juga semua yang kuberitahukan padamu. Jaga tanganmu tetap bersih saat pergi. Jangan ambil sesuatu yang bukan milikmu. Pergi. Aku di sini mengawasimu. Mengerti? Pergi dari sini setelah selesai. Aku akan mengirimkan perjanjian cerai lewat pos kepadamu. Pada saat itu, jangan lupa untuk menandatangani. Xiaosu. Bersihkan ini untukku. Semua sampah, oke? Aku harus mengatakan, terima kasih kepada kalian semua selama bertahun-tahun ini. Seharusnya kalian tidak perlu. Aku akan pergi sebentar. Sampai jumpa lagi. Hati-hati Nyonya. Hati-hati. Apa yang kamu masak? Aku sedang membuat masakan rumahan pribadi. Jangan mendekat. Butuh bantuanku. Baiklah. Bantu aku mengikat rambutku. Sangat longgar. Kemarilah. Baunya enak. Oke. Terima kasih. Jangan melihatnya. Pelan-pelan. Hampir selesai. Ibu. Aku akhirnya mengusir orang-orang yang menyakitimu dulu. Tapi mengapa aku masih sedih? Aku sendirian.
Tidak ada yang seperti kamu akan merawatku. Lihat ini Tuan Yu. Bagus, lanjutkan. Oke. Tuan Yu, bisa kamu lihat ini? Tuan Yu, bagaimana pendapatmu tentang desainku? Oke, terima kasih. Ini. Struktur daun terlalu membingungkan. Perlu disederhanakan. Tidak buruk. Keren, terima kasih. Kategori dan fitur. Berlian dan zamrud. Berlian dibagi menjadi 23 gradasi nada dari D ke Z. D adalah level tertinggi. Kamu harus mengingat semua ini. Dan kejelasan berlian dibagi menjadi level ini. Mengapa kita harus belajar ini? Dalam industri perhiasan, kamu harus tahu segalanya tentang perhiasan, maka kamu bisa memiliki dominasi. Lihat kamu. Apa? Apakah ada masalah dengan bekerja keras? Apakah kamu begadang lagi? Benar kan? Kamu belum. Istirahat yang baik untuk sementara waktu. Pengasuh aku mengumpulkan tren. Semua aksesori emas dalam 3 tahun. Perkataan lama mengatakan, jika kamu mengenal dirimu dan musuhmu, kamu tidak akan pernah kalah dalam pertempuran. Aku harus lebih dulu dari semua orang dan aku mengambil keuntungan. Menurutku, sebelum itu, kamu jatuh sakit. Tidak, aku tahu apa yang aku lakukan. Tidak, kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu apa-apa. Sejak ulang tahun, kamu belum tidur nyenyak selama setengah bulan. Setiap malam adalah begadang. Kamu membahayakan dirimu sendiri. Alasannya adalah karena aku harus membuatnya kembali. Aku tahu kamu bekerja sangat keras. Karena gaji. Tapi, aku khawatir. Aku harap kamu bisa pulih dari itu secepatnya. Apa yang kamu bicarakan, Nani? Aku baik-baik saja. Aku perlu bekerja. Jadi, aku bisa membuktikan diriku. Kamu menyadarinya sendiri. Tapi aku memerintahkanmu. Pergi tidur sekarang. Istirahat yang baik. Ya, Bu. Gaojie. Bisakah aku minta air? Aku tahu kamu lapar. Makan malam hampir siap.
Yuzhi teruskan. Apakah itu dia? Yuzhi, Mari kita makan ini. Xiaojie. Xiaojie. Kamu kembali. Bulan ini. Bagaimana kabarmu dengan ibumu? baik. Enak. Camilan ini, haruskah aku bawa untukmu? Tidak, aku mau. Hanya ini. Tidak baik makan terlalu banyak. Xiaojie, tempat ini terlalu miskin. Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Biarkan aku mencari tempat lain untukmu. Tempat yang nyaman. Tidak. Ada tempat tanpa angin dan hujan. Cukup bagus. Tapi itu akan membuatmu merasa teraniaya. Dan juga, jika kamu akan pergi, tinggalkan ibumu. Sendai Ryan di sini. Tidak aman. Aku kenal beberapa teman di bisnis perhiasan. Aku bisa memperkenalkanmu dengan beberapa pekerjaan di bidang itu. Dan bisa mencari panti jompo yang bagus untuk ibumu. Dengan cara ini, kamu bisa beristirahat untuk membuat rencana hidup. Bagaimanapun, semua hal berlalu. Tidak apa-apa. Aku sedang mencari pekerjaan sekarang dan aku sudah memutuskan bahwa aku akan membawa ibuku bersamaku. Tidak akan membiarkannya tinggal di panti jompo lagi, Tante. Selama ini, kamu memperlakukan ibu dan aku dengan sangat baik. Aku ingat ini. Sekarang, pernikahanku sudah berakhir. Jadikan ini sebagai balasan untukmu. Mulai sekarang, kita hidup dengan hidup kita sendiri. Aku tahu. Apapun yang dikatakan tidak ada gunanya. Baiklah. Aku pergi. Tapi Xiaojie, jika ada kesulitan, apapun, kamu harus memberitahuku. Xiaojie, bisakah kamu mengantarku keluar? Xiaojie, baru saja, karena ibumu ada di sana. Ada hal yang tidak bisa kubicarakan. Tentang Yu. Aku akan membayarmu kembali apa yang aku berutang padamu. Tapi, apakah kamu benar-benar ingin membawa ibumu bersamamu? Tinggal di sini. Bagaimana dengan mimpimu menjadi seorang desainer? Aku tidak ingin melihat itu. Kamu kehilangan dirimu sendiri. Aku tidak punya mimpi sekarang.
Apakah itu yang benar-benar ingin kamu katakan? Tapi kamu berusaha sekuat tenaga. Untuk masuk ke Ruihu. Apakah itu untuk tidak membiarkan Bu Xiaoqi dan putrinya? Membuat mimpimu hancur. Satu pertanyaan lagi. Apakah kamu benar-benar ingin Ibumu dan kakekmu dan rasa sakit dari dirimu sendiri hilang begitu saja? Aku merasa lelah. Aku tidak ingin memiliki hubungan apapun Keluarga dengan itu. Kesalahan yang dibuat oleh keluarga itu. Tapi sekarang, mereka bahagia. Bagaimana denganmu? kamu membawa ibumu, tinggal di sini dan hidup biasa-biasa saja. Bahkan kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Kamu seharusnya memikirkan Ibumu. Berhenti, Tante. Aku benar-benar tidak ingin membicarakan ini. Hidupku tidak ada hubungannya dengan keluarga itu. Xiao Jie, aku tahu kamu tidak rela. Jangan khawatir, Tante berutang padamu. Akan membayarmu kembali 2 kali lipat. Xiao Jie, kemarilah. Xiao Jie, bantu aku menggambar beberapa kupu-kupu. aku ingin banyak kupu-kupu. Ini dia. Gambarlah. Oke. Aku akan menggambar kupu-kupu untukmu. Xiao Jie, jangan terburu-buru, gambarlah perlahan. Gambaranmu tidak mirip kupu-kupu. Aku tidak bisa. Kenapa? Kamu bilang cintaku. Seperti pohon kehidupan. Memiliki banyak daun. Dan akan tumbuh. Kamu katakan padaku. Hal yang tumbuh. Adalah cinta atau benci. Desainmu seperti dirimu sendiri. Membuatku merasa munafik. Dan menjijikan. Mama. Aku tidak bisa membuat desain lagi. Sejak saat dia membuang cincin kita, hatiku sudah mati. Aku sangat menyesal tidak memberitahunya sebelumnya. Bahkan punya satu kesempatan untuk memberitahunya, hal-hal tidak akan seperti ini. Tapi semua ini sudah terlambat. Jangan menangis, Xiao Jie. Jangan menangis, Xiao Jie. Yang lain. Tidak terlalu terburu-buru, tapi desain ini untuk Palaiba. Oleh Lei Xiangdong.
adalah pekerjaan paling penting dari kantor kita. Jika kita bisa mendapatkan proyek ini untuk kantor kita, sangat berarti. Di pasar pemesanan, aku harap semua orang mengetahuinya dengan jelas. Wen, kumpulkan semua gambar desain dari kantor kita. Buatlah klasifikasinya. Berikan padaku sebelum rapat berikutnya. Baik Pak Si, akan segera saya lakukan. Baik dan... Maaf, saya harus menerima telepon. Halo, kamu menemukannya. Bagus. Baik, nanti saya akan datang. Nona Gao, kami punya permintaan tinggi untuk dasar desain. Saya benar-benar minta maaf. Gao Jie, Si Cheng, bagaimana? sudah lama sekali. Kamu bisa menemukan siapa yang kamu inginkan. Apakah kamu belum tidur nyenyak belakangan ini? Terlihat buruk. Saya baik-baik saja, bagaimana denganmu? Terakhir kali, kamu bilang akan membuka bengkel. Bagaimana kabarnya? Omongan saya telah menjadi kenyataan. Berjalan dengan baik. Mendapat pesanan besar. Ini kartu saya. Saya tahu kamu bisa melakukannya. Kamu baik dalam bisnis dan baik dalam manajemen. Kamu adalah bos yang baik. Jadi saya bos yang baik. Sangat baik. Mengapa kamu tidak datang untuk bekerja? Saya tidak bisa. Gao Jie, saya telah mendengar hal-hal tentangmu. Saya tahu pasti ada kesalahan di sini. Dan saya tidak peduli apa yang orang katakan. Kamu tahu itu tidak bisa menyakitiku. Anggap saja sebagai bantuan dari teman. Oke. Tidak. Aku tidak bisa membantumu. Dan aku tidak bisa mendesain lagi. Sejak aku meninggalkan Rui Hua, setiap kali aku mengambil pena, tanganku gemetar. Aku tidak bisa menggambar lagi. Jangan khawatir. Itu karena kamu terlalu lelah. Desainer adalah pekerjaan yang membutuhkan ide. Itu normal. Bahwa kamu dalam posisi atau tidak. Mungkin itu keputusan dari Tuhan. Sekarang, aku seperti orang yang tidak berguna. Gao Jie, percayalah padaku. Kehilangan kekuatan untuk mendesain hanya sementara. Karena kamu sedang terpukul tiba-tiba. Jadi tubuhmu bereaksi. Jangan menyerah karena ini. Kesuksesan bukanlah titik akhir. Kekalahan bukanlah akhir dunia. Yang paling penting adalah berani untuk terus maju. Tetap bertahan ya. Dan bagian dari ibumu sekarang, kamu butuh pekerjaan stable. Bukan begitu. Terima kasih Si Cheng. Sekarang aku butuh seseorang merawat ibuku. Jadi, aku harus menanganinya dengan baik dan kemudian memikirkan itu. Kamu bekerja di Rui Hua selama 15 tahun. Sejak kamu menjadi manajer departemen penjualan.
Pendapatan emas normal naik pesat. Ketua mengatakan itu. Ruihua bisa memiliki status ini di pasar. Tidak bisa tanpa kamu. Ketua sangat berterima kasih. Aku hanya melakukan pekerjaanku di posisiku. Dan ketua sangat emosional. Dia memperlakukan hal-hal di Ruihua seperti keluarga. Terutama, semakin lama kamu di sana semakin baik perasaanmu. Kamu tiba-tiba pergi. Kami sedih. Sebenarnya aku mengecewakan. Ketua. Jujur saja, meninggalkan Ruihua, aku juga sedih. TAPI, bisnis normal golden, sudah mencapai puncak. Tidak ada ruang lagi untuk aku berkarya. Ya. Departemen normal golden berkembang lambat. Tahun-tahun ini, karena kondisi pasar. Tapi, ketika aku datang ke sini, aku akan membuat hal baru. Jadi aku butuh orang-orang seperti kamu untuk membantuku. Dan Departemen Normal Golden sedang dalam transformasi. Aku sangat percaya padamu. Dan akan memberikan kekuatan padamu untukmu. Kesempatan ini adalah tantangan. Aku percaya padamu. Semua hal di Departemen Penjualan diputuskan olehmu. Manajer Xiaoyu, aku sudah punya ide. Maaf. Kamu menggambar dengan baik. Tante juga. Di sini kamu sibuk di perusahaan. Bagaimana kamu punya waktu datang untuk melihat kami? Ada Lupe. Pergi ke Zhugliang 3 kali. Hari ini ada si Cheng. Pergi ke Gaojie 3 kali. Saya punya teman mencari perawat yang baik untuk datang ke sini. Merawat ibumu. Dan karena teman, Mirka akan memberi harga murah. Jadi, kamu tidak punya alasan untuk menolak saya bekerja. Sungguh, Pikirkan baik-baik. Apapun yang kamu inginkan. Ini kesempatan bagus. Oke. Saya bisa datang lagi. Ayo. terima kasih si Cheng. Sama-sama. Lihat, Tante menggambar dengan baik. Bantu sedikit. Jadi bagiannya seperti ini. Setelah saya mengelola kelompok emas normal, ada 9 orang pergi. 4 manajer. 1 kepala rumah tangga. apakah kamu berbicara dengan mereka? Saya berbicara dengan semua orang sendiri. Tidak ada yang ingin tinggal. Orang pergi adalah masalah serius. Saya bisa mengerti. Bagaimanapun, mereka bekerja untuk Zijun sebelumnya. Ketika saya mengambil departemen emas normal, mereka punya pertanyaan pada saya. Ingin pergi bisa dimengerti. Saya memberitahu departemen personalia bahwa biarkan mereka mengumpulkan sumber daya yang kita miliki, promosikan yang bisa dipromosikan. Jika tidak bisa, cari orang lain dari luar. Dari departemen lain, tidak apa-apa. Tapi, manajer departemen penjualan. Kamu baru saja masuk ke departemen emas biasa. Ada banyak cara untuk mereformasi. Ada banyak produk baru. Perlu manajer departemen penjualan untuk berkomunikasi. Ya. Tapi jika kamu ingin mencari manajer yang baik, sangat sulit. Bagaimana dengan departemen personalia? Ada ide?
Jangan khawatir. Bagaimana dengan skalanya? Meskipun tidak sebaik Fancy, tapi menang dalam kebebasan. Di sini, kamu bisa mengembangkan kemampuanmu tanpa kontrol apapun. Saya tidak punya bakat. Kamu hanya membantu yang lebih miskin. Saya tidak membantumu. Saya seorang pebisnis. Saya tidak bisa membeli desainmu sekarang, tapi saya bisa membeli begitu banyak pengetahuan tentang perhiasan dari pikiranmu. Kamu tahu berapa biaya untuk mengundang seorang konselor yang baik? Kita bicara bisnis sebagai bisnis. Untuk bengkel kita, kamu adalah orang yang paling penting. Bagaimana menurutmu? Jangan meremehkan dirimu sendiri. Gao Jie, Lama tidak bertemu. Wen, nanti saat kita rapat, saya akan menggemongkan Jieja akan bergabung dengan Shui Xiao kami. Kalian berdua sudah lama bekerja sama. Kuharap kali ini, kita bisa bekerja sama. Berusaha keras bersama. Nanti kalau ada waktu, ajak Gao Jie untuk melihat bengkel kita. tentu saja Gao Jie. Senang sekali kamu bisa datang. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu, ketika kamu pergi, kami sangat merindukanmu. Kamera Jieja. Akan kutunjukkan sesuatu. Ini adalah dokumen desain Palaiba. Ini pekerjaan terpenting Shui Xiao. Aku menyuruh Wen mengumpulkan bahan-bahan. Manajer si aku tidak hanya mengumpulkan bahan, tapi juga mengumpulkan semua. Desainku, aku ingin menunjukkan kepada manajer Lei. Hei, bagaimana ini? Bagus. Ini bagus. Desainnya bagus, sederhana dan berkelas. Dan spare partnya tanpa batas. Sangat bagus. Kamu bisa berikan ini kepada manajer Lei. Biarkan dia memilih gaya yang dia suka. Oke, terima kasih bos. Oke, lanjutkan pekerjaanmu. Oke. Aku akan bekerja. Nanti aku perlu berdiskusi denganmu tentang ini. Proyek ini sangat besar. Kalau kita bisa menangkap ini, untuk bengkel kita, akan ada efek yang baik. Kenapa kamu mengikutiku? Aku datang untuk mengumpulkan bahan dan menulis dokumen resmi. Kamu pikir aku lalat? Setiap hari menginjak telur busuk. Jangan lihat aku pakai ekspresi itu. Aku suka. Aku ingin melihat orang jahat sepertimu. Bagaimana cara membangun gedungnya dan merobohkannya. Oke, lihatlah. Lihat. Bagaimana aku membangun gedung dan mengundang orang. Kamu,
Gao Jie, kamu kembali. Aku tidak bisa menemukanmu akhir-akhir ini. Aku sangat khawatir. Ayahmu dan aku, Menkeri Sensiap, Sanatorium Kota D. ini, Maaf membuatmu khawatir. Aku tidak bisa tidur nyenyak. karena tidak bisa menyentuhmu. Lihat lingkaran hitam itu. Terima kasih Pinzen. Senang rasanya ada yang mengkhawatirkanmu. Lihat kamu. Jadi lebih kurus. Sangat kurus. Kalau tidak, Aku pikir baik kamu pergi. pada saat itu, kamu tidak tahu Mener Xiaoyu. Seperti biasa. Masih bekerja seperti biasa. Dia sangat tidak setia. Aku pikir kamu meninggalkannya. Adalah kesalahan di sisi yang benar. Tidak apa-apa. Santai saja. Bicara tentang desain, aku punya beberapa inspirasi dan pemikiran, tapi saat harus menggambarnya, aku tidak tahu. Aku tidak bisa mengontrol tanganku. Tidak ada cara untuk menampilkan apa yang ada di pikiranku. Masalahnya bukan tentang tanganmu, tapi pikiranmu. Jika kamu ingin pulih, prioritasnya adalah untuk menghadapinya. Dan waktu akan melakukan sisanya. Ambil perlahan. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Saya tahu khawatir tidak membantu sama sekali, tapi tidak masuk akal kalau seorang desainer tidak tahu cara mendesain. Ya, kamu mungkin melakukan sesuatu yang lain denganku dulu. Mulai dari Bisnis. ikutlah denganku ke undangan tender Lei Xiangdong besok. Saya khawatir saya tidak cocok untuk berada di sana. Sangat cocok. Saya akan mengurus bisnisnya, dan kamu akan bertanggung jawab untuk hal-hal profesional. Pengetahuanmu tentang perhiasan, dari masa lalu hingga sekarang, kamu akan membuat bos Lei luar negeri, dan kamu akan tahu seberapa profesional. Tim kustomisasi Shui Xiao. Tunggu sebentar. Bos Le akan segera tiba. Terima kasih, terima kasih. Bos Si. Bos Lei. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda, dan akhirnya kita bertemu. Bos Lei, saya tersenjang. Baiklah, silakan duduk. Bos Si, senang Anda datang. Bantu menilai. Zamrud yang baru saja saya beli ini. Grade tertinggi. Bagus. Rekan saya akan menilainya untuk Anda. Bos Si. Rekan Anda terlihat familiar. Ini Gao Jia, seorang desainer perhiasan yang luar biasa. Kami pernah bekerja sama di Fancy dulu.
Dia baru-baru ini bergabung dengan Shui Xiao, desainer fancy. Oh begitu. Kita pernah bertemu di pusat pemilahan batu permata. Saya adalah komentator. Saya ingat kamu. Kamu sedang tur. Kamu punya mata yang ahli. Terima kasih. Nona Gao, bagaimana menurutmu tentang zamrud kualitas tertinggi? Zamrud berkualitas tinggi sudah semakin langka. Kalau yang ini, baik warnanya maupun ukuran potongannya cukup langka. Tapi ada terlalu banyak rahasia di industri perhiasan. Kamu harus sangat berhati-hati dalam berinvestasi. Ada risiko besar di balik setiap keindahan. Contohnya, zamrud alami. Hampir tidak mungkin sempurna dan tanpa cacat, bebas dari kotoran. Tunggu. Desainer Gao Jia. Saya sangat mengagumi keberanianmu untuk berkata jujur. Karena itu, saya memutuskan untuk bekerja sama denganmu. Lei Xiangdong menggunakan zamrud palsu untuk pertemuan pertama. Sepertinya dia punya banyak hal di pikirannya, dan pasti punya banyak permintaan dari kami. Mari saya tunjukkan. Sebuah karya nyata. Paraiba 6 karat. Paraiba adalah jenis turmalin yang sangat langka. Yang ini benar-benar jernih, warna biru elektriknya memukau, sulit menemukan yang lain. Aku ingin mengubahnya menjadi sebuah desain dan menggunakannya untuk mengikuti kompetisi internasional. Aku seorang pebisnis yang memulai di industri perhiasan. Aku selalu punya mimpi untuk menyebarkan nama perhiasan Cina ke luar negeri. Ketika berbicara tentang perhiasan, orang akan mengatakan bahwa desain luar negeri bagus bahkan sempurna, dan pandangan kita terlalu terbatas. Jadi aku ingin menggunakannya untuk menunjukkan bahwa desain perhiasan Cina jauh lebih baik daripada yang luar negeri. Itu poin yang bagus Pak Lei. Kami punya beberapa karya yang studio kami produksi sebelumnya. Apakah Anda ingin melihatnya? Jangan melihat. Apakah ada yang menarik perhatian Anda? Tidak ada yang spesial. Apa bedanya Anda dengan desain biasa dari toko perhiasan yang kita kenal? Hal spesial yang saya butuhkan adalah Semacam kemewahan yang memukau. Kuat dan mewah. Mulia dan membuat orang merasa berjarak. Baiklah. mulia dan membuat orang merasa berjarak. Tepat sekali. Aku ingin membuat kesan
pada mereka yang terbiasa dengan pertunjukan perhiasan biasa. Pada pandangan pertama, aku ingin menunjukkan kepada dunia luar betapa menakjubkannya desain perhiasan Cina. Baiklah. Maka Nona Gao Jie akan bertanggung jawab atas desainnya. Dan Pak Si pastikan tidak ada yang salah. Terima kasih Pak Lei, terima kasih banyak. Baiklah, kami akan mempersiapkan draft desain pertama. Aku menantikan untuk memiliki kalian berdua, membantu mewujudkan mimpiku. Tentu saja, terima kasih. Aku akan melakukan yang terbaik. Menurutmu Bos Lei benar-benar menyukai apa yang dia Tentang deskripsikan? Gaya desain. Sulit untuk dikatakan, terkadang klien tidak selalu tahu apa yang mereka inginkan. Dan sulit untuk mengungkapkan pikiran mereka. Tentang batu zamrud. Aku khawatir dia akan kecewa dengan kebenaran. Tidak terpikir olehku bahwa dia sedang menguji kami. Untungnya kami mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika itu bukan ujian, kami harus memberitahunya yang sebenarnya. Itu prinsip profesi kami. Bagaimanapun. Yuzi, Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu inginkan? Apakah semua yang kulakukan berhubungan denganmu? Bisakah yang kamu lakukan membuat orang memikirkan hal-hal baik? Gao Ji, aku memperingatkanmu. Jangan muncul di hadapanku lagi. Berhenti berpura-pura bertemu lagi. Jangan terlalu narsis. Aku tidak tertarik untuk melacakmu. Aku di sini untuk melakukan apa yang harus kulakukan. Tentang hal lain, itu bukan urusanku. Dan si Cheng dari Fancy. Aku tidak percaya kamu kembali bersamanya lagi. Atau kalian berdua bersekongkol. Kamu berat sebelah padaku. Jangan salahkan orang lain. Apa tebakanku benar bukan? Kamu merencanakan semua ini sejak lama. Aku hanya salah satu targetmu. Sudah selesai. Kukira kamu tidak akan bicara padaku lagi. Kamu benar. Bagus. Maka kita tidak ada urusan satu sama lain. Boleh aku pergi sekarang? Aku bertemu seseorang, dan kami berbicara sebentar. Tidak apa-apa. Aku sudah berbicara dengan Nona Gao. Kita langsung cocok. Silakan duduk. Bos Lei sangat berwawasan. Aku banyak belajar darinya. Terlalu berlebihan mengatakan aku berwawasan. Aku hanya tahu sedikit tentang banyak hal. Hanya permukaan saja.
Jika kamu ingin lebih dalam, aku tidak bisa membantumu. Di perusahaan kami, kamu punya kenalan. Si Cheng dari Fancy. Apakah dia datang untuk Institut Perhiasan? Dia sudah meninggalkan Fancy. Dia punya studionya sendiri sekarang. Dia jarang ngecek. Tawaran. Paraiba. Paraiba adalah yang terbaik dari koleksi Bosley. Ruihua juga sangat menghargai sumber daya Bosley tentang perhiasan warna. Kuharap kita bisa membangun hubungan kerjasama yang lebih erat melalui Institut Perhiasan. Aku selalu percaya pada Ruihua. Apalagi dengan seseorang seperti Nona Gao, desain yang sangat baik dengan reputasi tinggi. Saya bisa bilang, kita akan memiliki kemitraan yang baik. Sisanya tinggal dibahas. Beberapa detail. Sepertinya, gaya Art Deco. Abad ke-20, gaya desain. Abad ke-20 hingga ke-30, saya pikir itu akan mudah. Cukup beri saya 3 hari. Saya bisa menyelesaikannya. Kalau saya hanya perlu memenuhi persyaratan ini. Tapi apakah itu bisa membantu Bosley mewujudkan mimpinya dan membuat para master internasional terkesan? Terutama untuk mendapatkan apa yang diinginkan Bosley. Sulit untuk dikatakan. Bossy, saya pikir prioritas pertama kita adalah mendapatkan kontrak. Kalau kita tidak bisa mendapatkan kontrak, kita tidak perlu membicarakan mimpi apapun. Kita hanya akan membuang waktu. Bicara soal Bosley. Dari percakapan yang kita lakukan, sepertinya dia cukup yakin dengan apa yang dia inginkan. Tapi sebenarnya, saya pikir dia masih ragu dalam pikirannya. Alasan dia memilih ini mungkin karena dia ingin mengikuti arus utama pasar barat. Gao Jie. Bosley adalah seorang ahli yang berpengalaman. Berapa tahun kamu sudah di industri ini? Kamu baru melihatnya sekali. Dan sekarang, kamu membuat tebakan liar tentang apa yang dia pikirkan. Saya tidak. Saya hanya berpegang pada fakta dan menganalisis bagaimana memenangkan kontrak. Untuk memenangkan kompetisi internasional, pasti bukan hanya meniru gaya barat. Tidak semudah itu. Menurut komunikasi kita, aku pikir yang dia inginkan mungkin bukan gaya Eropa yang khas. Gao Jie, apa yang kamu pikirkan? Sama dengan pikiranku. Nenek kamu cari aku. Kak kamu juga di sini. Yuzi. Bagaimana proses rekrutmennya untuk tim Flying Gold? Hampir selesai. Kecuali direktur penjualan. Aku tidak terkejut. Ya, aku punya kandidat untukmu. Sungguh siapa itu? Kamu harus berterima kasih pada Yuyi. Direktur MA dari tim Embedment. Bagaimana menurutmu? Jika kamu meminjamkannya ke tim Flying Gold, lalu apa yang akan kamu lakukan dengan pekerjaan penjualan untuk timmu? Aku memperhatikan Bosley dengan seksama, dan dia tampaknya lebih menyukai budaya tradisional Tiongkok. Dilihat dari pakaian dan aksesorisnya, sampai desain kantornya. Semuanya bergaya Tiongkok. Dan cincin jempol jarite yang dia kenakan, serta perilakunya. Apakah kamu menyadari? Seorang pria seperti itu meminta desainnya harus bergaya Eropa yang khas dan mencolok. Itu hanya karena dia ingin menonjol di pasar luar negeri, bukan karena menyukainya. Ini adalah arus utama untuk mengikuti tren internasional. Dan setiap merek di Tiongkok berusaha keras untuk itu. Hanya untuk mengikuti merek asing. Apa yang salah dengan itu? Apakah kamu akan berbalik arah dan menyukai gaya Tiongkok yang minoritas? Istilah minoritas tidak cocok lagi untuk menggambarkan gaya Tiongkok. Jangan kita bicarakan preferensi Bosley. Dan fokus saja pada pamerannya. Gaya Tiongkok selalu menarik perhatian di panggung internasional. Dan semakin populer, terutama dalam 2 tahun terakhir. Benar sekali. Master Antonio menunjukkan minat besar pada gaya Tiongkok terakhir kali. Bagus. Kita tidak perlu membahasnya lagi. Kita sudah memiliki kesepakatan di sini. Sisanya adalah memikirkan dengan cermat tentang detail desainnya. Kamu akan menjelaskannya, dan aku akan menggambarnya. Baik, Bossy. Bosley, dia jelas dengan apa yang dia minta Wen-Wen. API yang dikatakan Bosley adalah apa yang dia katakan. Terkadang tidak selalu mengikuti permintaan klien untuk menghasilkan desain yang baik. Karena klien tidak akan pernah tahu desain perhiasan sebaik desainer. Terkadang mereka tidak benar-benar bermaksud apa yang mereka jelaskan. Apa tugas kita? Tugas kita adalah membantu mereka menemukan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Apa yang harus kita lakukan? Bukan bermain aman, tapi membuat klien kita terkesan. Hanya dengan cara ini, kamu bisa mengalahkan pesaingmu
dan memenangkan kompetisi, serta hati Bos Lei. Baiklah Wen Wan, lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan terus berdiskusi dengan Gao Jie. Selanjutnya, Aku yang akan mengerjakan desain untuk Lei Xiangdong. Bagaimana mungkin Gao Jie mengambilnya ketika dia baru datang ke perusahaan ini? Nenek tahu yang terbaik. Apa yang tim embedment mampu lakukan, dan dia tidak khawatir tentang itu. Apa yang paling dia khawatirkan adalah tentang tim Plain Gold. Nenek lihat. Kami bekerja pada produk yang berbeda, dan tim kami sedang transfer. Direktur benar-benar baru untuk tim kami, dan dia harus mulai dari awal lagi. Saya bertanya-tanya, apa pendapatnya? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Dia bekerja untuk Rui Hua. Dia tahu prosedurnya. Sekarang tim Plain Gold membutuhkan dan saya punya waktu di sini. Saya tidak melihat masalah dengan itu. Selain itu, Direktur MA telah mengumpulkan sumber daya klien yang kaya dari kelompok konsumen muda yang akan memenuhi strategi penjualan baru tim Plain Gold. Tapi, Yuzi, apa sebenarnya yang Anda khawatirkan? Apakah Anda tidak percaya pada Direktur MA? Atau saya? Kalian berdua melakukannya untuk Rui Hua. Tidak ada masalah kepercayaan antara kalian berdua. Saya tidak terkejut. Ada brain drain di tim Plain Gold. Itu bukan kesalahanmu. Yui, mengirim Direktur MA untuk membantu Anda. Untuk membantu Anda mengatasi kebutuhan yang paling mendesak. Bukankah itu hal yang baik? Anda harus bersyukur. baiklah, terima kasih bro. Sama-sama. Direktur Hi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sebenarnya, saya akan meninggalkan perusahaan ini. Ini hanya membantu Anda, yang tidak merugikan saya. Ajek Nyo memiliki momentum yang lebih kuat dalam membangun karirnya. Dari MU Zijun. Bos Yu. Hati-hati. Terima kasih atas peringatannya. Saya sangat menghargai efisiensi kerja Anda. Anda adalah klien kami yang paling penting. Dan berbicara tentang desain ini, segera. Saya bisa pastikan bahwa hasilnya akan sepenuhnya memenuhi harapan Anda. Benarkah? Tunjukkan padaku. desainnya disebut roda waktu. Ini menggunakan estetika Tiongkok untuk menampilkan gaya zen dan sederhana. Estetika Tiongkok. Sudah kukatakan padamu, seharusnya dalam gaya glamor. Desain perhiasan Eropa. Benarkan? Benar. Baiklah Tuan Si dan Nona Gao. Bolehkah saya tahu apa arti kustomisasi? Biar saya jelaskan begini. Saya pikir kalian berdua tidak punya bayangan tentang apa yang kita sepakati terakhir kali. Desainnya sama sekali bertentangan dengan permintaan klien. Saya tidak akan membuang waktu saya untuk itu. Perasaan dan waktu saya. Lihat, Saya lebih baik sekarang. Bagus. kamu harus menemaniku. Saya akan. Saya janji padamu. Janji kelingking. Ayo makan buah-buahan. Kakak Qin, terima kasih atas perawatannya selama ini. Beritahu saya, jika kamu butuh sesuatu. Sama-sama, saya tidak butuh apa-apa. Nona Gao biasanya mempersiapkan diri dengan hati-hati. Oh begitu. Jie, ada sedikit kesalahpahaman dengan saya. Bisakah kamu menyimpan rahasia untukku bahwa aku datang mengunjunginya? Kalau begitu, aku akan menyimpannya sebagai rahasia. Terima kasih Kak Qin.
Apakah kamu benar-benar menyukai gaya Eropa, istana kemewahan, dan hal-hal aristokrat? Meskipun elemen-elemen ini adalah kesamaan dari karya dalam kompetisi internasional. Apakah kamu benar-benar menyukainya? Bos Si, apakah maksudmu? Kamu lebih tahu apa yang aku inginkan dibandingkan diriku sendiri. Bos Lei, kami sudah melakukan pekerjaan rumah kami. Bos Lei, bolehkah aku meminjam waktu sebentar untuk menjelaskan desain kami? Bentuk dari desain ini seperti roda yang terus berputar tanpa henti. Area tepinya menggunakan pola kisi jendela dari taman di Delta Yangtze. Kamu pasti familiar dengan itu. Di kampung halamanmu ada begitu banyak bangunan tua yang indah. Kamu sudah melakukan pekerjaan rumah tentangku. Memang yang kami sebut kustomisasi adalah berangkat dari perasaan sejati klien dan merancang karya yang paling sesuai. Lihatlah desain kantormu. Dan kamu telah melakukan sampai untuk kampung halamanmu, sambil berjuang untuk kariermu selama bertahun-tahun. Jelas bahwa rasa sayangmu pada kampung halaman begitu dalam. Apa ide desainnya untuk Paraibaku? Kisi-kisi mewakili jendela jiwa. Paraiba murni adalah mata yang melihat melampaui. Ini menyiratkan bahwa Bos Lei berharap melihat desain Tiongkok akan bersinar di panggung internasional. Demikian pula kami berharap bahwa para juri asing akan terkesan dengan desain Tiongkok. Itu tepat yang saya inginkan. Namun, gunakan desain ini, bernuansa Tiongkok murni, untuk menghadiri pameran internasional. Bos Lei, jangan khawatir. Budaya Tiongkok sangat populer di pasar internasional beberapa tahun ini. Saya yakin mereka akan menghargai, bahkan terkesan dengan keindahan artistik Tiongkok. Inilah alasan mengapa ini disebut roda waktu. Dunia terus maju bukan berarti estetika tradisional akan menjadi ketinggalan zaman. Itu akan bersinar lagi di sungai waktu. Saya benar-benar memiliki keinginan untuk mempromosikan budaya Tiongkok. Sekarang kalian berdua percaya pada desain ini. Saya akan mengandalkan kalian. Itu kesepakatan. Manfaatkan waktu dan selesaikan pekerjaan secepatnya. Terima kasih Bos Lei. Terima kasih Bos Lei. Saya minta maaf karena kasar tadi. Kami seharusnya menjelaskannya kepada Anda. Jangan khawatir, kami tidak akan mengecewakan Anda. Saya menantikannya. Bos Si, mengingat gaya Tiongkok yang Anda sebutkan sebelumnya, saya menemukan solusi baru, mengutip puisi kuno. Siapa yang akan mengirim surat cinta dari awan atau kabut? Lihatlah. Sangat bagus, desainnya cukup detail. Kamu bisa eksplor lebih banyak ke dalam seri ini. Ini bisa jadi ciri khas perusahaan. Bos Si, kayaknya kamu salah paham. Desainku ini untuk Paraiba milik Bos Lei. Wen, Gao Jie sudah urus semuanya. Kenapa bisa? Bukannya kamu suruh aku yang ngurus. Dan informasi yang kamu punya sekarang, itu kumpulanku. Wen, aku tahu kamu sudah bekerja keras untuk proyek ini. Aku tahu beneran. Desain perusahaan berasal dari kalian semua. Kami akan pakai desainnya selama cocok. Kebetulan desain Gao Jie yang bikin Bos Lei terkesan. Aku bisa apa? Aku pikir, kamu nggak perlu merasa tertekan. Kamu hebat. Kamu akan punya waktumu sendiri nanti. Desainnya. Dia bahkan nggak bisa. Gambar sesuai yang kamu bilang itu desainnya. Terus kamu ngapain, Bos? Kamu yang gambar buat dia. Wen. Yang paling penting dalam desain itu konsep. Apa yang aku lakukan adalah mengeksekusi idenya. Aku nggak lihat ada masalah. Aku pikir, kamu nggak boleh berpikiran sempit. Sebagai desain yang punya potensi besar. Oke deh. Aku yang sempit. Kamu kan bosnya. Apa kata kamu pasti benar.
Untuk pemasangan brosnya, kami lebih memilih berlian yang lebih besar dan tipis, biar lebih mudah dipakai. Di perusahaan tempat aku dulu kerja, ada seorang master berpengalaman. Nama belakangnya adalah Zhao. Dia punya skill yang luar biasa. Dia bisa membuat desain yang berlubang. Setiap sudut yang dia temukan sangat detail. Dan produk jadinya sangat tipis. Pasti lebih baik kalau dia ada di sini. Dia mungkin bisa kasih saran yang bagus buat kita. Aku penasaran, kalau kita bisa konsultasi sama dia. Kita lihat saja setelah selesai laporan kerja ke Bos Lei. Kita bahas nanti. Ayo, oke. Ayo, Bos Lei sudah datang. Bayar aku perkenalkan. Ini Bos Yu dari Ruihua. Dia muda tapi sudah berpengalaman. Ini desainer dari studio Shui Xiao, Nona Gao Jie. Desain bergaya Tiongkok mereka menonjol kali ini. Sangat bagus. Apakah aku bisa menang? Tergantung pada mereka. Tolong tunjukkan draft desain ke Bos Yu. Oke, Bos Yu. Silakan duduk. Sangat elegan. Dan sangat Tiongkok. Apa ini draft final? Kami sudah mulai membuat polanya. Bos Lei, aku harus telepon dulu di luar. Aku akan kembali dan laporkan kondisi kerja ke kamu. Tidak masalah, silakan. Bos Lei. Bukannya kamu bilang ingin sesuatu yang mewah? Aku memang ingin sesuatu yang mewah. TAPI, mereka meyakinkanku. Dan bilang jangan. Pajulikan pendapat orang lain. Jujurlah pada diriku sendiri. Mereka pandai berbicara. Alasan utamanya adalah aku terkesan dengan desain mereka. Halo? Halo? Kamu He Wenwen? Ya, Nona Gao Hui. Ketika kamu dan Nyonya Wu datang mengunjungi Fancy, kita bertemu. Apa yang kamu inginkan? Halo, apa yang kamu butuhkan? Satu kanker Americano. Baiklah. Aku ingin bergabung dengan Ruihua. Aku ingin pindah ke Ruihua. Kirim resume kamu ke Departemen Sumber Daya Manusia. Mirka Aken. Jika kamu cocok. Nona Gao. Tidak perlu merendahkan aku. Jika aku tidak berarti bagimu, aku tidak akan mencarimu. Sendirian. Biarkan aku bergabung dengan Ruihua. Kita akan berada di pihak yang sama karena kita memiliki musuh yang sama. Gao Jie. Bagaimana kamu tahu bahwa Kita tidak sependapat. Pada malam di Ruihua, Gao Jie menyela antrian dan menunjukkan desain perhiasannya sebelum kamu? Dia ingin memenangkan. perhatian dari Master Antonio. Dengan cara yang hina seperti itu. Hanya dia yang bisa melakukan hal seperti itu. Sepertinya kamu sangat memperhatikan Gao Jie. Dia bukan orang baik. Di Fancy, Dia membicarakan keburukan orang di belakang mereka, dan aku adalah salah satu korbannya. Aku kehilangan posisiku di Fancy. dan sekarang, Dia tidak hanya mengambil klienku, tapi juga mencuri draft desainku. sebenarnya aku tidak tahu harus pergi Jadi kemana. aku datang padamu. Karena aku tahu, hanya kamu dan aku Yang tahu, sebenarnya siapa Gao Jie. Orang lain, termasuk si Cheng, semua tertipu oleh penampilannya. dan mereka tidak melihat dengan jelas siapa dia sebenarnya. Ceritakan lebih banyak. Ya? Shui Xiao berencana Mendapatkan pesanan desain dari Lei Xiangdong, menurut semua persyaratan. Bos Lei, aku membuat desain. Tapi,
Gao Jie bergabung dengan Shui Xiao dan langsung mengambil pekerjaanku. Dia tidak hanya mengambil semua kreditku, Tapi juga berusaha mengeluarkanku dari gambar. sebagai desainer. Dia bahkan tidak tahu. Apa itu rasa malu? Aku tidak terkejut. Dia akan melakukan ini padamu. Yang paling penting adalah, dia sekarang cacat, Yang benar-benar kehilangan. kemampuan untuk mendesain. Dia bahkan tidak bisa menggambar busur dengan lancar. Kenapa? Kenapa kamu di mana-mana? Aku tidak ingin ada hubungan denganmu, tapi aku tidak perlu menghindarimu dengan sengaja. Kita berdua cukup berpura-pura tidak saling kenal. Bernyanyi tidak saling kenal. Bagaimana? Kemampuan aktingku tidak sebaik kamu. Kenapa kamu tidak mengajariku? Pas ada di dalam pas. Apakah ada artinya untuk melewatinya lagi? Sekarang kamu yakin aku berbohong padamu? Maka lupakan saja kita. Hapuskan semua yang pernah ada di antara kita. Bukan kamu terjebak di dalamnya. Apalagi, tidak membuat rencana cadangan adalah keahlianmu. Bersiap untuk setiap risiko, termasuk masalah perasaan. Tidakkah kamu? Kamu membuat kesalahan. Dan sekarang kamu membuat kamu berada di posisi moral yang tinggi. Kamu bilang begitu. Aku punya rencana cadangan untuk hubungan kita. Bagaimana denganmu? Apakah kamu menganggapku sebagai pilihan pertamamu? Bahkan sekali saja. Yu Ahi, berperilakulah baik. Mari kita makan malam bersama. Dan bicarakan masalah institut perhiasan itu. Aku takut tidak bisa. Aku ada rencana lain. Boss Lei, kita punya masalah dengan produk jadi. Kita harus kembali dan lihat apa yang bisa kita lakukan. Boleh kita akhiri hari ini? Baiklah, aku ada janji. Dengan boss you untuk makan malam ini. Mari kita bahas. Kita bisa melakukannya lain kali. Mari kita makan malam dan bersantai. Mari kita. Bos you lihat bos si. Dia tidak akan menyanyiakan kesempatan. Janji apa yang begitu penting? Apakah karena Miss Gao? Ajak dia datang. Kita semua bekerja di industri yang sama. Mari kita saling mengenal. Kita mungkin bisa bekerja sama di masa depan. Baiklah. Aku akan memintanya untuk datang. Aku cukup kesal. Beberapa hari ini, mari kita bersenang-senang malam ini. Ayo kita mulai.
Ayo kita mulai. Ayo. Mereka semua, bintang-bintang baru di industri desain. Hari ini kita berkumpul. Dan kita sudah saling mengenal. Mari kita tetap bekerja sama dengan erat di masa depan. Saya ingin mengajukan toast. Ayo. Saya yang duluan. Ayo. Selamat makan. Silakan. Saya akan angkat telepon dulu. Ada apa yang buru-buru? Oke, saya mengerti. Maaf. Ada sesuatu yang sangat penting. Saya harus menanganinya sekarang. Saya tidak bisa bersama kalian hari ini. Silakan makan. Pesan apa saja yang kalian suka. Permisi. Apa yang terjadi hari ini? Berbagai macam orang. Datang makan bersama. Saya mengagumi keberanianmu. Yuzi, Saya sedang diet. saya tidak bisa makan daging di malam hari. Makanlah untukku ya. Gao Jie sini makan lebih banyak. Jangan ambil. Karena terlalu percaya diri dan memilih untuk meninggalkanku. Mengapa saya masih harus menyimpannya bersamaku? Pasti akan ada seseorang yang mengerti betapa berharganya dia. Dia meninggalkanmu mungkin karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai. Akhirnya, si jalang itu sudah pergi. Yuzi makan lebih banyak. Bolehkah saya menemani MU makan sesuatu? Kalau begitu kita anggap ini sebagai makan diet lagi. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menjaga perusahaan Sui Xiao? Perusahaan Shui Xiao, pikir itu tanggung jawabmu. Kamu memang hebat. Mungkin setelah beberapa tahun, aku bisa menjadi bos yang santai. Bukankah itu menyenangkan? Kemampuan desainku masih dalam pemulihan. Tidak peduli seberapa luar biasa inspirasinya. Kalau aku tidak bisa menggambarkannya, bagaimana aku bisa disebut sebagai desainer? Aku seharusnya tidak menjadi harapan satu-satunya kamu. He Wenweng juga luar biasa. He Wenwen. Dia sudah pindah ke perusahaan Rui Hua. Apakah dia pergi karena kesal padaku? Setiap orang punya ambisinya sendiri. Lagi pula Hua Rui juga perusahaan besar. Wajar kalau dia pergi. Jangan terlalu dipikirkan. Oh ya. Di sana kamu. Yakin kamu baik-baik saja? Bagaimanapun semua ini sudah terjadi, Tuhan.
juga sudah menghukumku dengan mengambil kembali bakatku. Aku lelah terlibat dalam hal ini, atau mencari tahu siapa yang memanfaatkan siapa nanti. Yang akan kulakukan hanyalah merawat memulai Ibu. baru menjalani hidup baru.